Esther. Bersama saya Kalina. Bersama saya Cila. Dan ini siapa? Gege. Yeay! Hari ini kita mau bersuka cita bersama-sama. Yeay! Teman-teman, senang sekali kakak bisa menyapa kalian walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung ya. Nggak apa-apa, pasti lain waktu kita bisa bersama-sama kembali, bisa beribadah kembali di gereja kita. Untuk itu adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu online kita pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Bapa, ku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini kalau Tuhan memperkenankan kami melakukan ibadah kami walaupun ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami dan hormat kami untuk Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau menjaga dan memelihara kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lewati. Dan saat ini perkenankan kami Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kami untuk Engkau. Dan perkenankan kami juga ya Tuhan untuk belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Oh ya teman-teman semuanya, pasti teman-teman selama di rumah pasti kita merasa jenuh, merasa bete, merasa bosen karena kita nggak bisa kemana-mana, karena kita terbatas sekali. Kita harus melakukan aktivitas kita semua di rumah. Tetapi
teman-teman jangan khawatir karena sebagai anak-anak Tuhan, Kakak Cila, Kakak Lina, dan adik-adik semua yang di rumah, Tuhan katakan bahwa dimanapun kita berada, kita sebagai anak Tuhan harus selalu happy, alias selalu senang. Untuk itu mari kita nyanyi pujian, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. La 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 la. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. La 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 la. Ya, adik-adik semuanya, tadi pujian itu bilang bahwa kita harus selalu senang. Di sini senang, di sana senang. Walaupun kita tidak bisa berjumpa, nggak bisa jalan-jalan, ya. Tapi adik-adik ingat loh, walaupun adik-adik melakukan segala aktivitas adik-adik di rumah, ya, adik-adik mikir, nggak ada Kak Esther yang lihat, aku main game aja di rumah, nggak mau ibadah online, aku maunya main game aja. Atau juga karena kita sekolah online, kita mikir bahwa nggak mau belajar, guru aku kan nggak tahu. Nah, adik-adik kalau punya prinsip kayak gitu, itu salah. Dan adik-adik tahu bahwa bila kita melakukan hal itu, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Adik-adik tahu bahwa Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat. Kita mau nyanyi lagi yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Untuk itu hati-hati, jangan sampai kita berbuat dosa. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Mohon Tuhan memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau tanya kepada kalian semua yang di rumah. Kalian pernah tidak mendengar suara peringatan bahwa kereta api mau lewat? Atau mungkin rumah adik-adik ada yang di pinggir rel kereta sering sekali mendengar suara itu. Nah, peringatan itu supaya untuk ditaati supaya kita tidak langgar. Karena kalau dilanggar itu sangat berbahaya. Tetapi tahu nggak? Masih banyak ternyata orang-orang yang kadang melanggar peraturan itu. Nah, selain itu, mungkin adik-adik juga pernah melihat kata peringatan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tetapi adik-adik, seringkali orang tetap melanggar perintah itu, padahal itu untuk kebaikan kita semua. Nah, adik-adik, hari ini kita kakak akan bercerita mengenai hidup yang taat kepada Tuhan,
ya. Kita mau melihat adalah satu kisah yang ada di dalam Alkitab tentang seorang anak Tuhan yang begitu taat dan luar biasa imannya kepada Tuhan, sehingga dia diselamatkan beserta dengan seisi rumahnya. Kita mau buka di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Karena ini sangat banyak ayatnya, adik-adik di rumah boleh membaca firman Tuhan ini beserta dengan mama dan papa. Nah, kakak hanya akan membaca 5 ayat saja. Di sini di dalam Alkitab ini judulnya adalah air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Nah, adik-adik, keluarga ini, seorang tokoh ini adalah Bapak Nuh. Nah, adik-adik mungkin sering kali mendengar cerita tentang Nuh ini. Nah, Nuh adalah orang yang sangat-sangat setia dan memiliki iman yang luar biasa. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, di sana juga diceritakan siapa Nuh ini. Riwayatnya adalah, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik, Nuh ini adalah seorang yang taat. Suatu saat teman-teman, adik-adik, karena Nuh ini taat imannya, dia dan beserta keluarganya, suatu hari Tuhan mengatakan kepada Nuh bahwa Tuhan sangat muak. Wah, ternyata Tuhan sangat membenci perilaku manusia yang pada saat itu hidup di zamannya Nuh. Kenapa adik-adik? Manusia pada saat itu sudah melakukan banyak sekali dosa. Ada yang menyembah patung, ada yang melakukan kejahatan sana sini, kekerasan, pencabulan, perzinahan dan sebagainya, adik-adik, mencuri, berbohong, membunuh orang. Ya, ngeri sekali kejahatan manusia yang manusia lakukan pada saat itu. Nah, sehingga Tuhan marah dan Tuhan sangat muak dengan kehidupan manusia. Tetapi ada satu keluarga, yaitu Nuh dan keluarganya, yang benar-benar hidup taat kepada Tuhan. Sehingga suatu hari Tuhan mengatakan, Nuh, buatlah bahtera. Bahtera itu adalah suatu kapal yang besar. Di mana buatnya? Di pinggir sungai kah? Di pinggir laut kah? Ternyata Nuh diperintahkan membuat bahtera di atas gunung yang paling tinggi. Wow, bukan main-main ternyata ya. Nah, adik-adik, Nuh tidak bertanya kenapa harus membuat bahtera, tetapi Nuh melakukan perintah Tuhan dengan setia. Dan pada akhirnya Tuhan mengatakan bahwa aku akan melenyapkan segala yang ada di bumi ini. Hanya keluarga Nuh yang akan diselamatkan. Dan terbukti, ditepati oleh Tuhan. Selama 40 hari, 40 malam hujan turun. Dan air pun, banjir pun semakin tinggi. Bahkan gunung-gunung terlewati oleh air. Manusia-manusia yang sombong, manusia yang berdosa itu pun semuanya mereka meninggal. Nah, tetapi Nuh dan seisi keluarga dan semua keluarganya beserta dengan hewan-hewan yang ikut di dalam bahtera itu, mereka selamat. Adik-adik, Tuhan bisa saja melakukan berbagai cara
untuk memperingatkan kita. Untuk itu jangan main-main adik-adik ya, karena Tuhan itu tidak suka dipermainkan. Tuhan itu tidak suka dengan yang namanya dosa. Tuhan tidak kompromi, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa gede, semuanya sama. Dosa adalah dosa. Nah, apa itu dosa adik-adik? Ya, mungkin adik-adik mikir, aku mah nggak kayak gitu kak, aku mah nggak berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kakak mau kasih tahu nih ya, pengertian dosa. Dosa itu adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita yang kita pikirkan dan kita inginkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah dosa. Oh, aku mah nggak mencuri kak, aku mah nggak membunuh kayak zamannya orang-orang yang hidup di zamannya Nuh. Iya, mungkin kita nggak melakukan itu, tapi seringkali kita mungkin berbohong. Mungkin kita ngelawan dengan orang tua, mungkin kita nggak taat seperti yang tadi kakak bilang, ada kereta api mau lewat, oh masih jauh, melanggar aja, tetap aja bablas, tidak mematuhi aturan. Sudah dikatakan buanglah sampah pada tempatnya, kadang kita langgar. Nah adik-adik, orang yang demikian ada tidak disukai Tuhan. Kita harus taat dengan aturan. Karena pertama dari cerita ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama adalah Tuhan membenci yang namanya dosa. Nah, mulai saat ini adik-adik, walaupun adik-adik mungkin belajar di rumah sendiri, kemudian orang tuanya mungkin bekerja, kita sendirian gak bisa kemana-mana, tapi ingat ya, boleh main handphone, tapi main handphone untuk keperluan sekolah, tidak buka situs-situs yang tidak mendidik atau yang belum saatnya kalian lihat, karena itu akan menjadi dosa dalam kehidupan adik-adik. Dan juga nggak boleh melawan orang tua, ya nggak boleh ngomong jorok, ngomong kasar, itu adalah dosa. Yang kedua, dari cerita ini kita mau belajar juga bahwa Tuhan mengasihi dan melindungi orang yang taat dan setia. Tadi sudah kakak katakan bahwa contohnya adalah Nuh yang taat dan setia, makanya ia dan seisi rumahnya mereka selamat. Nah adik-adik kita semua juga mau belajar loh taat dan setia dari hal-hal yang kecil dulu. Contoh, kalau hari Minggu ada kebaktian online, kalau dikirim cerita online, adik-adik jangan buka games, jangan nonton YouTube yang lain, tapi nontonlah atau mari kita beribadah bersama-sama melalui ibadah online yang sudah guru-guru buat untuk kita semua. Itu contoh kecil yang namanya belajar ketaatan dan kesetiaan. Kemudian adik-adik bisa juga melalui kehidupan kita, misalnya membantu orang tua, taat dan dengar-dengaran dengan nasihat orang tua, dan sebagainya. Dari hal-hal kecil itu kita mau belajar. Karena ingat, Tuhan mengasihi dan melindungi orang yang taat dan setia kepadanya. Jadi, pada pagi hari ini dari sekolah minggu online ini ada dua hal kita belajar tentang Nuh. Yang pertama adalah Tuhan membenci dosa. Yang kedua, Tuhan akan melindungi orang yang mengasihi dan taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi adik-adik dan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu taat dan setia seperti Nuh yang Tuhan selamatkan dan Tuhan kasihi. Ajar kami juga Tuhan untuk belajar taat dan setia dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka saat ini berada. Berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka, supaya mereka selalu dilindungi dari segala jenis mara bahaya, sakit penyakit maupun virus yang saat ini sedang melanda bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah online kita. Sampai jumpa lagi. Dah. Nah